Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Ayah, aku meminta warisanku sekarang, sebelum bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa harta miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian, uang yang dia punya habis. Ia kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai sangat kelaparan, sampai makanan babi pun sangat terlihat lezat baginya. Tetapi tidak seorang pun memberi dia makanan. Akhirnya ia sadar dan berkata, "Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan, dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang kepada bapakku dan berkata kepadanya bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukan aku seperti pekerjamu." Saat dia masih jauh, bapaknya melihat dia dan berbelas kasih kepadanya. Ia berlari kepada anaknya dan ia memeluk dan menciumnya. Ia membawanya ke dalam rumah dan berkata kepada pekerjanya, "Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan kepadanya. Berikan cincin kepadanya dan sendal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siaplah agar kita dapat merayakan anakku telah mati tetapi kini hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan." Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung berada di ladang, tetapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Dan ia berkata kepada para pekerja di situ, "Apa yang telah terjadi?" Pekerja menjawab, "Adikmu telah kembali dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik." Anak yang sulung begitu marah sehingga ia tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Namun ia menjawab, "Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu, tapi Bapa tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun agar aku dapat berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya." Sang bapa pun berkata kepada si anak sulung, "Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tetapi kita seharusnya berbahagia dan merayakannya sebab adikmu yang mati, tapi sekarang ia hidup. Ia hilang dan telah ditemukan kembali." Baiklah adik-adik, begitulah cerita kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Baiklah adik-adik, karakter seorang bapa di cerita ini menggambarkan seorang Yesus, di mana seorang bapa yang menerima anaknya ketika sudah melakukan dosa. Ini berarti sama seperti Yesus, di mana kita yang telah berbuat dosa tetapi tetap dipanggil Yesus untuk menghadap Dia. Maka dari itu adik-adik, setelah kita mendengar cerita ini, kita yang sudah telah berbuat dosa kembali lagi mengingat Yesus, di mana Yesus selalu menerima kita dimanapun keadaan kita. Mau kita penuh dosa, baik, Yesus tetap menerima kita. Sekian cerita kita pada hari ini.